Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Triwahyuni dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Inggris wajib untuk kelas 10, yaitu Complimenting and Congratulating. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi tentang complimenting and congratulation, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan complimenting and congratulation. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisa struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari ungkapan complimenting and congratulation. Yang ketiga adalah menentukan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan complimenting and congratulation. Selanjutnya adalah siswa dapat membedakan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari ungkapan complimenting and congratulation dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat membuat sebuah dialog tentang ungkapan memberi ucapan complimenting and congratulation. Untuk pemaparan materi kali ini, kita akan belajar tentang 4 poin. Yang pertama yaitu the definition of complimenting and congratulation. Jadi, pada poin pertama kita akan belajar tentang definisi dari complimenting and congratulation. Pada poin kedua kali ini, kita akan belajar tentang fungsi sosial dari ungkapan memberi ucapan pujian dan selamat. Lalu, pada poin ketiga, kita akan belajar tentang generic structure of complimenting and congratulation. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang language features of complimenting and congratulation. Pada poin keempat ini, kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan dari ungkapan memberi ucapan selamat dan pujian. Sebelum memulai pemaparan materi, mari kita simak video berikut ini. A kind of expression of compliment. First, that's a lovely dress. That was a nice lunch. What a lovely garden. You've done a great job. You did it well. You're doing great. And etc. Thank you. I'm glad you enjoy it. Thanks. Do you really think so? Thanks a lot. I'm glad you like it. And etc. For the first part, it is about expression of congratulations. Hey, I want to tell you good news. Really? What's that? I win a singing contest. Seriously? Congratulations! You deserve it. Oh, it's very good of you to say so. Nah, bagaimana videonya? Menarik bukan? Dari video tersebut, kita dapat belajar tentang contoh-contoh ungkapan complimenting and congratulation. Jadi, dalam mengungkapkan ucapan selamat dan pujian, terdapat beberapa contoh yang bisa kita ambil dari video tersebut. Baik, sekarang kita sudah mengetahui tentang contoh-contoh ungkapan complimenting and congratulation. Lalu, apa sih sebenarnya definisi dari complimenting itu sendiri? Nah, jadi definisi dari complimenting itu sendiri adalah complimenting is an expression to appreciate or praise other people. It's very useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. Nah, jadi definisi dari ungkapan complimenting atau memberi pujian yaitu adalah sebuah ekspresi untuk mengungkapkan pujian atau ungkapan untuk memberi apresiasi terhadap orang lain. Oke, and then apa sih kegunaan dari complimenting and congratulation itu? Jadi, di sini ada beberapa fungsi sosial dari complimenting and congratulation.
yaitu yang pertama, introducing or building interpersonal relationship with friend and teacher. Yang kedua yaitu help people to focus on the positive. Yang ketiga yaitu build a sense of community. Dan yang terakhir yaitu everyone will feel great. Nah, jadi dari ungkapan complimenting ini secara tidak langsung memberikan dampak yang baik bagi kita dan orang lain. Salah satunya yaitu dapat mempererat hubungan kita dengan orang lain. Nah, jadi dari ungkapan pujian yang kita berikan kepada orang lain, maka orang tersebut akan merasa senang. They will be so happy karena kita telah memuji apa yang telah mereka kerjakan atau apa yang mereka kenakan. Nah, dari hal-hal seperti ini dapat membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi hubungan yang baik. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks dari complimenting. Jadi terdapat banyak sekali cara atau struktur untuk mengungkapkan sebuah kalimat pujian. Namun, ada 4 struktur teks yang biasa kita temui atau sudah sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada how plus adjective and noun. Contohnya yaitu how large your house is, how beautiful you are, atau how expensive this car is. Begitu. Yang kedua yaitu noun atau noun phrase plus looks ditambah adjective. Nah, contohnya yaitu your hair looks very soft atau Mr. Tono's house looks very beautiful. Seperti itu. Nah, untuk struktur teks yang ketiga ada noun atau noun phrase ditambah to be dan setelah itu ada penambahan adjective. Contohnya seperti your English score is very good. Seperti itu. Dan struktur yang keempat yaitu ada pronoun ditambah like or likes ditambah lagi noun atau noun phrase. Contohnya yaitu I like your motorcycle. Jadi di sini I menempati tempat pronoun dan setelah itu dilanjutkan dengan like and then diikuti dengan noun atau noun phrase seperti motorcycle. Nah, jadi keempat contoh ini adalah struktur teks dari ungkapan complimenting. Ingat ya, tidak hanya melulu 4 contoh yang ada di atas, tapi terdapat banyak sekali contoh ungkapan atau struktur teks dari ungkapan memberi ucapan selamat. Namun, keempat yang ini itu lebih sering digunakan dan sangat familiar bagi kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang language features of complimenting atau unsur kebahasaan dari ungkapan memberi pujian. Nah, yang pertama ada complimenting ini biasa menggunakan kosakata yang terkait dengan kondisi penampilan, personality, atau kepribadian. Yang kedua yaitu mengenai tata bahasa, biasanya terdapat kata seperti have atau have got, or need atau may atau can, dan yang lain. Nah, selanjutnya ada penggunaan frasa nominal dengan adjektif. Contohnya seperti a nice jacket or an excellent performance, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan nominal singular or plural secara tepat. Contohnya seperti a, an, the, this, those, my, or they, atau yang lainnya. Nah, unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu ucapan atau tekanan kata atau intonasi. Jadi, dalam memberikan sebuah pujian terhadap orang lain, terdapat beberapa tekanan kata yang biasa kita ucapkan. Nah, contohnya seperti misal nih ada teman kalian yang lagi pakai gaun yang sangat cantik sekali dan kalian akan memberi penekanan kalimat pujian pada gaun dan kata cantiknya. Misalkan contohnya seperti ini. You look so beautiful in this dress. Nah, jadi ada beberapa tekanan kata pada kata beautiful dan dress. Jadi dalam complimenting ini ada tekanan kata atau intonasi yang sedikit naik dari kata-kata yang lain seperti itu. Dan ini tergantung dengan apa yang akan kalian puji kepada orang lain, seperti itu.
Misalkan ada contoh lagi, what an excellent performance. Nah, begitu. Jadi, fokus kalian dari memberi pujian ini yaitu excellent performance. Nah, jadi inti dari ucapan pujian kalian ini adalah memuji performance mereka yang sudah sangat bagus, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tanda baca atau ejaan. Nah, untuk tanda baca sendiri biasanya kalimat complimenting itu diikuti dengan tanda seru. Seperti how beautiful you are. Nah, setelah kata are itu biasanya diikuti oleh tanda seru seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari ekspresi compliment. Contohnya nih, you have such a beautiful nails. Nah, di sini jadi kalian memberi penekanan pada beautiful nails. Jadi kalian memuji tentang kuku teman kalian yang sangat cantik, seperti itu. Jadi setiap memberi pujian, jangan lupa untuk memberikan tekanan kata atau intonasi yang lebih tinggi saat kalian memberikan pujian kepada orang lain. Untuk contoh-contoh yang ada di sini bisa kalian simak dan perhatikan masing-masing contoh. Oke. Selanjutnya ada contoh dialog untuk complimenting. Dalam dialog ini bisa kita lihat yang merupakan ungkapan memberi pujian yaitu adalah what a cool bag gitu. Ada lagi yang kedua, your brother must have a good taste. Dan untuk contoh bahasa Indonesia sendiri ada ungkapan dalam bahasa Indonesia yaitu seperti itu sangat luar biasa, selamat, aku bahagia untukmu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke congratulations. Nah, jadi dari video yang sudah kita tonton tadi ada beberapa contoh ungkapan congratulations. Nah, jadi apa sih definisi dari congratulations itu? Nah, jadi definisi dari congratulations is express congratulations in English, both to congratulate you on your birthday or congratulations on getting good grades and so on. Jadi, congratulations itu adalah ungkapan untuk memberikan selamat atas misalkan prestasi yang telah orang lain capai atau saat orang lain berulang tahun, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh expressing congratulations yang bisa kalian terapkan saat kalian ingin memuji orang lain. Jadi, dalam memberikan ucapan selamat kepada orang lain, itu tidak hanya congratulations saja, namun terdapat bentuk lain yang bisa kita gunakan saat kita ingin memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Contohnya, misal, may I congratulate you on your success for winning the competition. Nah, contoh yang lainnya ada, let me congratulate you on your success, seperti itu. Dan misalkan kalian ingin mengucapkan selamat atas pernikahan, kalian bisa mengucapkan congratulations on your wedding, seperti itu. Jadi dalam mengucapkan kalimat selamat itu tidak hanya congratulations saja. Nah, selanjutnya ada contoh dialog dari congratulations. Jadi dari dialog ini kita bisa tahu bahwa ungkapan yang memberi ucapan selamat yaitu congratulations for your graduation, Dina. Nah, jadi dalam dialog ini malah ingin mengucapkan selamat kepada Dina atas kelulusannya. Nah, oke learners, sepertinya cukup sampai sini saja pemaparan materi dari Miss Rena. Miss Rena harap semuanya dapat memahami materi yang telah Miss Rena sampaikan. Dan jangan lupa untuk stay at home dan pakai masker saat keluar rumah. Oke? Stay healthy. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.